Pohon kinerja sudah selesai disusun. Tapi bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam Renstra, penjanjian kinerja, hingga kinerja jabatan? Inilah tahap kelima penjenjangan kinerja yang sering terlewat. Yuk kita bahas sesuai Permen Pan RB nomor 89 tahun 2021. Halo Sobat Digital, aku Liza. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 4 tahapan penjenjangan kinerja. Mulai dari menentukan outcome, menyusun pohon kinerja, hingga melakukan penjenjangan kinerja. Nah, pada video kali ini kita masuk ke tahap kelima, yaitu menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan, sebagaimana dijelaskan pada Permen Pan RB nomor 89 tahun 2021. Tahap ini sangat penting karena akan mempengaruhi distribusi kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi. Setelah pohon kinerja selesai disusun, tahapan selanjutnya dalam penjenjangan kinerja adalah menerjemahkan pohon kinerja yang sudah dilengkapi dengan indikator kepada komponen perencanaan. Variabel kinerja beserta indikatornya yang telah disusun dalam pohon kinerja kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sampai ke sasaran subkegiatan. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, Permen Pan RB memberikan 3 prinsip yang perlu dipahami. Pertama, satu kotak dapat menjadi satu komponen perencanaan. Kedua, satu kotak dapat menjadi lebih dari satu komponen, baik vertikal maupun horizontal. Dan yang ketiga, beberapa kotak dapat menjadi satu komponen. Jadi, hubungan antara pohon kinerja dan komponen perencanaan tidak selalu 1:1. Struktur pohon kinerja dan penjenjangan kinerja tidak harus sama. Setelah memahami prinsip-prinsip tersebut, langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja ke perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah mengklasifikasikan seluruh pohon kinerja ke dalam 3 level kinerja, yaitu kinerja strategis, kinerja taktikal, dan kinerja operasional. Kinerja strategis merupakan hasil atau result yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Kinerja taktikal merupakan efektivitas atau hasil dari sebuah program. Sedangkan kinerja operasional merupakan pencapaian atau penyelesaian suatu kegiatan. Pengelompokan ini penting karena setiap level nantinya akan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan yang berbeda. Dalam praktiknya, pengklasifikasian level kinerja dapat lebih kompleks. Pengklasifikasian kinerja strategis bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kinerja strategis nasional, kinerja strategis daerah, kinerja strategis sektor, kinerja strategis subsektor, hingga kinerja strategis urusan dan bidang urusan. Setelah level kinerja diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah menuangkan tiap level kinerja ke dalam komponen perencanaan dan mendistribusikannya ke tiap level jabatan. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dengan menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis pemerintah daerah, lalu menetapkan kinerja strategis urusan atau bidang urusan sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan strategis perangkat daerah. Kemudian, menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan sasaran kegiatan, dan terakhir, menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan. Melalui proses ini, seluruh dokumen perencanaan tetap selaras dengan outcome yang ingin dicapai organisasi. Tahap terakhir adalah mendistribusikan pohon kinerja ke setiap jabatan. Distribusi ini mengikuti level kinerja yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Pembagian tersebut dilakukan sebagai berikut. Pertama, kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja kepala daerah. Kedua, kinerja strategis perangkat daerah sebagai ukuran kinerja kepala perangkat daerah sesuai bidang urusannya. Ketiga, kinerja taktikal atau intermediate outcome sebagai ukuran eselon 3. Sedangkan kinerja taktikal atau immediate outcome dan operasional atau output aktivitas sebagai kinerja eselon 4 maupun jabatan fungsional. Namun, distribusi tersebut tetap harus memperhatikan mandat serta ruang lingkup tugas dari masing-masing jabatan. Artinya, setiap jabatan hanya menerima kinerja yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, seluruh organisasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Jadi, tahap kelima penjenjangan kinerja bukan sekedar memindahkan isi pohon kinerja ke dalam dokumen. Tahap ini memastikan bahwa tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga kinerja setiap jabatan benar-benar berasal dari pohon kinerja yang sama. Dengan begitu, seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja akan tetap selaras dan berorientasi pada outcome yang ingin dicapai organisasi. Itulah tahap kelima dalam penjenjangan kinerja sesuai Permen PANRB nomor 89 tahun 2021. Silahkan pindai barcode yang muncul di layar atau klik tautan demo Eshakib Afila pada kolom deskripsi untuk melihat bagaimana proses penyusunan pohon kinerja hingga komponen perencanaan dapat dikelola secara lebih sistematis. Sampai jumpa di video berikutnya.